Alumni simpatisan As-Sadat yang malam ini tidak menyangka menggembirakan Nabi Muhammad karena tanah ini yang menyembah pura-pura dan patung malam ini bersemarak dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Bahwa yang paling hebat toleransi bukan di Tuban dengan 9 keturunan lestari, bukan di tempat yang lain 8 keturunan lestari, tapi yang paling toleransi itu adalah guru daripada Nahdlatul Ulama, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan. Salah satu mengatakan, Kiai, cek pun semakin tidak naga mulailah tadi. Artinya apa? Ini toleransi yang ditanamkan agar tamu memiliki jiwa yang bangga. Tamunya mengatakan, Syekhona Khalil atau gengko. Maka toleransi yang baik itu tak selalu harus sama, tapi bineka tunggal ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu naik delman bila mau masuk pergi ke kamar. Lora Muhammad memang tampan, tapi sayang pidatonya hanya sebentar. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yauman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad akramil aslaf, al-qaimi bil adli wal insaf, al-man'uti fi suratil a'raf, al-muntakhabi min aslabis syiraf wal butuni dhiraf, al-musaffa min musasi abdil muttalib bin abdi manaf, alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal afaf. Amma ba'du, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pejabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan yang alhamdulillah rawuh bibinda kami Nyai Hajjah Filza Suraya. Beliau adalah istri tercinta dari almarhum al-maghfurlah Pamanda Kiai Haji Raden Fakhrillah Askhal beserta sedejah potra-potrana. Saya paling sepo insyaallah hadir Ananda Adinda Lora Iskandar Zulkarnain. Saya di Bangkalan masyhur dengan julukan Opa Demangan. Mohon berdiri sebentar agar masyarakat Bali tahu kepada Adinda. Kamu mau orang? Oh, masih ke kamar mandi. Insyaallah nanti akan bersolawat bersama kita sedejah. Khusus membersamai Fakhrmania dan penerus daripada itu Oop Mania. Adinda Lora Ashraf Oop, silahkan juga berdiri. Nika melai oning sedejah para panjenengan. Nah, alhamdulillah beliau pemalu, lebih baik pemalu daripada memalukan. Segenap para masyayikh, para muallimil Quran, tak bisa nyebut satu persatu, wabil khusus inisiator dari agenda malam ini, penggerak
dari acara malam semangkin, Raden Kiai Haji Muhammad Thaifur Ali Wafa, pengasuh Pondok Pesantren As-Sadat Ampunten Sumeneb, sekaligus wakil pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Dari kecil cita-citanya memang ingin menjadi orang Bangkalan. Ketika kami bermain di masa kecil, ada yang bertanya, alamatnya mana Lora? Beliau di pondok tak pernah memperkenalkan diri dari Ampunten, tapi dari Demangan Bangkalan. Ternyata itu adalah doa, akhirnya mempersunting seorang putri prinses dari Demangan. Artinya mulai kini poneno kono mulai lambat. Yang terhormat sesepuh kami, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Bali, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz, sarjana pendidikan Islam. Rajina semana apa ya? Aswaja atau azwaja ya? Katib Syuriah PWNU Bali, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Fawaid hadir pula, tadi sudah memberikan iftitah. Mohon ditemani yang tidak disebut sama sekali, hadir juga malam semakin katib atau bahkan semakin mungkin adalah jajaran Rois PCNU Kabupaten Bangkalan, Kiai Haji Ahmad Thayyib Fawaz. Ya toren sesama katib melelong gua sareng dia, ngiring dia, agar tidak menjadi mutiara yang terbuang di bawah dia. Ya terelong ku pada katib. Yang kami banggakan, ketua panitia daripada pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia Al Ustadz Zainur Ridho, akrab dipanggil dengan Ustadz Nung. Kamu orang ini? Oh, berde polana suaranya beri pon elang. Polana kecapean abingkeng Lora Muhammad. Alhamdulillah malam ini sangat istimewa. Perwakilan Bupati Rawuh, perwakilan Polresta Rawuh, Bapak Polres, Bapak Dandim, Setejah Rawuh menunjukkan bahwa acara ini bukan hanya diridhoi oleh ulama, tapi diridhoi oleh para umara. Sahabat-sahabat Ansor Banser, saya mulai gelak mancing pada ibu di. Penampilan meyakinkan, tapi biasanya rokok masih eceran. Jadi panitia tambahin marina niser nih kan. Setejah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para muhibbin, mohon maaf apabila tak menyebut satu persatu dari panjenengan yang hadir. Kenapa? Ikut ibu ke pasar beli buah nanas. Mohon maaf tak menyebut satu persatu karena kami tak diberi catatan kertas. Nabi ke Muhammad kala nuku HP nang sanika. Kula tak beri sama sekali. Pola beni keluarga As-Sadat paling. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya kesan pertama datang ke Bali ingin kami sampaikan kepada Bapak yang dari Polres atau Polresta, Bapak dari Dandim, tapi sayang beliau pulang terlebih dahulu. Yang ingin kami sampaikan adalah ternyata di antara tempat kami Jember, tempat leluhur kami Bangkalan, dan di tempat hari ini Bali,
cuaca yang paling panas dari 3 tempat ini adalah Bali. Kun keluar dari mobil, cuaca luar biasa panas. Insya Allah kami lihat di HP, panas cuacanya sekitar 33 derajat Celcius. Kami tadi baru tiba, langsung ke masjid. Kalau di Sudan, kalau di Timur Tengah, paling dingin itu adalah 40 derajat Celcius. Sehingga kalau sandal para jamaah yang ke masjid ditaruh di luar, lem-lemnya ngelontok kabeh. Derina panas karena paling dingin 40 derajat Celcius. Alhamdulillah di Bali sopir kami tadi sandalnya hilang. Artinya berarti Bali lebih panas dari Sudan. Kalau di Arab cuma lemnya yang nyelontok, lemnya yang rusak. Di sini sandalnya hilang sekali. Berarti panas Bali ini. Mohon kepada Bapak disampaikan, Bapak dari Dandim, Bapak dari Polresta, supaya aja lebih kondusif boleh. Karena jangan sampai masyarakat Bali seperti masyarakat santri, berangkat ke masjid bawa swallow, pulang bawa karfil. Ini kan bahaya nih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya malam hari ini yang paling bangga adalah Sayyidil Khal Kiai Haji Thaifur Ali Wafa Muharrar. Kenapa saya sampaikan yang paling bangga adalah beliau? Karena alumninya hari ini duduk bersama-sama. Karena santri-santrinya hari ini menghaturkan pahala kepada Kiai Sepuh, menghaturkan kenikmatan-kenikmatan ke alam barzah Founding Father. Maka beliau, saya yakin walaupun tidak hadir di tempat yang istimewa ini, tapi tidak akan sukses acara ini tanpa doa dari beliau. Kita doakan beliau yang saat ini perjalanan umroh, besok landing ke Juanda, semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat beliau bangga adalah penerus estafet perjuangannya sudah nampak bisa kita nikmati bersama-sama. Tadi Bapak PWNU bertanya kepada kami, bagaimana kurikulum vitae daripada Lora Muhammad, dari mana kuliahnya, dari mana pendidikannya. Maka kami menjawab, beliau belajar seperti para ulama terdahulu. Bagaimana? Guru pertama adalah ayah dan ibunya. Guru pertama mana nih kah? Lora Muhammad, guru pertamanya ayah dan ibu. Setelah itu kemana? Bukan pindah ke pendidikan formal, bukan langsung pindah ke tempat pendidikan diniyah, langsung masuk ke pondok pesantren Al Anwar Sarang. Ia tes kelas langsung tinggi zarah. Ketika dites di Al Anwar, yang biasanya santri baru masuk kelas 1, 2 dan 3 maksimal, Lora Muhammad langsung masuk kelas 6. Kenapa? Artinya pendidikan seperti salafus saleh, seperti di As-Sadat yang diajarkan langsung oleh ayahanda dan ibunda. Karena bentuk kasih sayang insya Allah maksimal. Tapi ternyata almarhum Kiai Maimun Zubair mengatakan, sampean masuk kelas berapa? Kelas akhir Kiai, kelas 6. Jawaban Kiai Maimun katanya, oh berarti kita pantas jadi putra Kiai Thaifur. Mun putra Kiai Thaifur tes langsung lulus kajian. Ini menunjukkan Kiai Thaifur sangat masyhur, bukan hanya di Madura tapi sampai di seantero Sarang. Makanya kan pas kepisan gak? Karena menginginkan zuriyah sesae dari bumi Tanjung Abilaid. Kula dari netro ngolat nade kesalayaran Lora Muhammad dari kantor tegera geser ke kantor, geser boleh. Saya tak padeng boleh. Keng mon cahaya nampak nor bola orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak akan banyak menyampaikan daripada fadail bulan Maulid Nabi Muhammad. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Adinda. Maka kami, saya pribadi di
PCNU cabang tempat kami berada adalah ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Maka bersamaan dengan Bapak Perwakilan Bupati menyampaikan, hari ini Bali mendapatkan keistimewaan menjadi tuan rumah Religion 20 atau R20, maka hari ini As-Sadat melanjutkan R20 tersebut. Bapak Ketum PBNU menyampaikan, ingin saya sampaikan ulang, terima kasih Bali, inilah tanah Hindu tapi yang paling bagus terhadap orang-orang Islam. Inilah tanah Hindu yang tak pernah bertumpah darah dengan minoritas Muslim di sini. Inilah Bali, tanah Hindu yang toleransinya mengizinkan Ahbabul Mustafa tampil di sini. Inilah Bali, tanah Hindu yang mengayomi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar sedunia, tapi minoritas di Bali. Inilah Bali, tanah Hindu yang merawat Nahdlatul Ulama, ditandai dengan hadirnya PWNU menyambut zuriyah Syekhona Khalil malam ini. Maka kami yakin para muassis Nahdlatul Ulama, kami yakin segenap daripada alim ulama yang menjadi founding father, pendiri Nahdlatul Ulama, malam hari ini hadir di tanah Bali. Ki As'ad Syamsul Arifin hadir, Ki Hasim Asy'ari hadir, Ki Bisri Sansuri hadir, Ki Abdul Wahab Hasbullah hadir, Ki Muhammad Hasan Genggong hadir, Ki Zaini Abdul Mun'im Paiton hadir. Kenapa? Zuriyahnya sedang berada di tempat ini. Maka sebagaimana santri yang khidmah kepada guru, sebagaimana disampaikan sambutan dari PWNU, para murid-murid tersebut akan bermakmum di tempat yang istimewa ini. Amin Allahumma amin. Inilah kami, alumni simpatisan As-Sadat, yang malam ini tidak menyangka menggembirakan Nabi Muhammad karena tanah ini yang menyembah pura-pura dan patung, malam ini bersemarak dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Inilah kami, setetes masyarakat As-Sadat yang tak pernah mengetahui bahwa malam ini di tempat mulia ini akan bergemintang-gemintang umat Islam menyeru di tanah Hindu ini. Maka segenap muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi menyampaikan tentang toleransi. Patut saya sampaikan bahwa yang paling hebat toleransi bukan di Tuban dengan 9 keturunan lestari, bukan di tempat yang lain 8 keturunan lestari, tapi yang paling toleransi itu adalah guru daripada Nahdlatul Ulama, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan. Kenapa kami menyampaikan beliau adalah ulama yang paling toleransi? Kenapa Syekhona Khalil adalah yang paling toleransi? Suatu hari karena kemasyhuran Syekhona Khalil, ada seorang Cina yang wasiat kepada anaknya, menyampaikan, wahai anakku, apabila aku mati nanti, tolong sowan kepada Syekhona Khalil agar aku disolati Syekhona Khalil. Tak masuk akal, janring betul. Masa kiai epakon nyolaten orang Tionghoa. Tapi apa jawaban Syekhona Khalil? Baik, sebentar lagi kami akan datang ke rumah kamu, wahai anaknya orang Cina yang mati, kami akan sholat di sana. Tetangga di Pecinan, maka di Bangkalan di utara pesantren ada daerah namanya Pecinan. Kenapa? Karena orang cinta kepada Syekhona Khalil. Asal usulnya orang yang wafat tersebut didatangi oleh Syekhona Khalil bersama rombongan para santri. Lalu kemudian Syekhona Khalil mengatakan, ayo kita sholat jenazah di tempat ini. Masyarakat mengintip, masa sekali Syekhona Khalil menyolati Cina yang meninggal. Ketika tiba di kediaman daripada Cina tersebut, Syekhona Khalil mengatakan,
jenazah pindah ke budi. Biasanya kan jenazah berdaya mun salat jenazah. Oleh Syekhona Khalil jenazah pindah ke budi. Sabak nembang labang budi. Oh ya, teng. Romoro Syekhona Khalil pas as-salat mengimami usolli fardhu dhuhri imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Langsung santri-santri kader Syekhona Khalil faham. Oh, bajeng duhur ya. Allahu akbar bajeng duhur. Setelah selesai kaget anak daripada Cina tadi mengatakan, Syekhona Khalil, bukankah jenazah yang mati itu ditaruh di depan? Kenapa ayah kami ditaruh di belakang? Oh, monreng Islam lah tahu kalian jalan. Jadi sebab ya ada mangkat tibi. Apan ben tak tahu kalian jalan bola nereng kafir sebab neng budi norok sengkok dikit. Alhamdulillah. Lalu bertanya lagi, Kiai, kenapa kok ada bukan hanya arba'at takbirat, bukan hanya 4 takbir solat jenazah, tapi ada ruku, tapi ada sujud, ada ini dan lain sebagainya. Syekhona Khalil mengatakan, "Bemaki penko bet. Ada kan tak tahu mana bejeng sama sekali. Jadi ibri tambahin ruku dan sujud gitu." Langsung di utaranya pondok pesantren Syekhona Khalil ada daerah yang namanya Pecinan. Kenapa? Semua menghormat kepada Syekhona Khalil sampai hari ini. Nah, maka yang paling toleransi siapa? Bukan hanya masyarakat yang turun-temurun ada di Bali, tapi funding fatwa Nahdlatul Ulama Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Maka berharap kita yang ada di tanah rantau ini adalah tanah rantau. Apa tanah rantau itu? Kata orang Jawa, malio boro. Malio dadio wali siro, boro kalawan mengemboro. Jadilah wali kamu dengan mengembara. Maka orang yang baik bukan orang yang diam di rumah, tapi orang baik adalah orang yang keluar mencari kesuksesan. Yang tepuk tangan ini adalah pahlawan-pahlawan di tengah keluarganya. Kenapa? Keluar dari rumahnya untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik. Apakah ada dalilnya? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari tanah Hijaz, dari tanah Mekkah, kemana beliau pertama? Ke Syam. Apa yang dilakukan? Tujuan ekonomi, sehingga mendapatkan jodoh. Mangkan kan banyak reng podai ban reng raas nemu cudu neng beli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu urusan lagi ya? Itu urusan lagi ya? Biasanya kalau saya berceramah ada kursinya, Pak. Di sini tidak ada kursinya. Selain tidak ada kursinya, aing tak berdiri ya, Pak. Tinggal. Anten jangan ngoco, tahu usah. Biasa. Keng mun ngerti kita anak begitu tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kula saya yang hendak duduk di sini sangat sungkan karena ini adalah tempat-tempat bersolawat. Kalau tadi Adinda Lora Muhammad berceramah isinya daging semua. Ibarat orang ada soto esene daging kapi. Kula semakin ngalak tolangan. Tak pada daging tolangan. Agar apa namanya? Peleto juga. Jangan kula kore sebutkan to melolo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Masih tentang Syekhona Muhammad Khalil yang paling akhir sebagai bahan toleransi maulid Nabi Muhammad. Buah nama tak norok. Buah. Pak Kuroi beri aing bawa tayan melolo. Kenapa? Bukan mau saya makan. Saya mau mencontohkan inilah piring toleransi. Toleransi itu apa? Berbeda-beda tapi tujuannya sama. Kalau piring ini isinya jeruk semua, tak kira lebur. Tapi agar toleransi dalam satu piring ini berjenis-jenis isinya. Jeruk beda,
apel badah, kelengkeng badah, cek gelunya eber sampean. Kenapa? Inilah contoh toleransi yang baik. Maka toleransi yang baik itu tak selalu harus sama, tapi bineka tunggal ika. Sebagai pamungkas kisah Sayyikhuna Khalil, karena ini semua adalah santri Sayyikhuna Khalil, harus menanamkan toleransi di dalam hati. Suatu hari di hari Sabtu, Sayyikhuna Khalil menurunkan genteng di kediamannya. Ketika menurunkan genteng, tiba-tiba ada tamu matur kepada Sayyikhuna Khalil, "Kiai, jangan menurunkan genteng di hari Sabtu. Cek motoron hari Sabtu. Kenapa? Ini hari naga, Kiai. Kalau hari naga tidak baik, Kiai." Oh, santri, toron-toron ambu tak usah. Apa napa, Kiai? Hari naga tak usah. Oke, perak santri. Ya Allah, talaman oleh ala kota mari. Perak santri. Ketika tamunya sudah pulang, tiba-tiba Sayyikhuna Khalil memanggil lagi, santri, ayo kerja bakti lagi, turunkan genteng lagi. Salah satu mengatakan, "Kiai, cepon semakin tina naga mulailah tadi." Artinya apa? Ini toleransi yang ditanamkan agar tamu memiliki jiwa yang bangga. Tamunya mengatakan, Sayyikhuna Khalil atau orok gengko. Toro apa boleh apa benje kiai norok gengko. Sehingga dia bangga. Ketika bangga, cinta kepada kiainya. Ketika cinta, maka menjadi muhibbin, pengikut setia. Seperti anggota Hadroh ini, anggota Habsian ini luar biasa. Ini membela kiai, berani mati, mengawal kiai, berani mati dari Bangkalan, Fahermania, berani mati, tapi takut lapar. Baik, masuk kepada materi inti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Mohon diperhatikan tema uswatun hasanah Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini ada 3. Kengain password pengajian ini ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama, password pengajian kita adalah kaderisasi Nabi Muhammad kepada para sahabat dan para tabi'in. Nabi Muhammad yang malam ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad, tujuan pertama, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Al akhlak ay ad-dhat. Maka Nahdlatul Ulama itu lambangnya adalah huruf ad-dhat, berada di tengah bumi. Kenapa? Karena ad-dhat itu adalah akhlakul karimah. Maka akhlakul karimah adalah satu-satunya kunci yang dapat menguasai bumi dan dunia ini. Makanya ciri-ciri daripada Nahdlatul Ulama, akhlakul karimahnya bagus. Sebagaimana R20 yang ada di Bali tersanjung dengan kegiatan-kegiatan PBNU yang itu sebenarnya dari hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad punya sahabat generasi setelahnya tabi'in, setelahnya lagi tabi'in ila akhirih, bersambung. Para kiai juga demikian. Kiai yang baik adalah kiai yang melahirkan kiai. Sayyikhuna Khalil kiai yang baik melahirkan Kiai Ali Wafa Muharrar. Sayyikhuna Khalil kiai yang baik melahirkan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Maka kiai yang baik adalah kiai yang melahirkan kiai. Kiai Taifur adalah kiai yang baik melahirkan Kiai Zainur Ridho. Kamu lagi Zainur Ridho? Beres. Mentak beres beri jeruk ngolot kemarin. Nah, dengan demikian melalui Maulid Nabi Muhammad, mari pengkaderan kesantrian ini digalakkan. NU punya aturan-aturan undang-undang menjadi kader. Santri punya aturan-aturan menjadi santri-santri yang baik. Maka
Mohon maaf para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, ini kisah yang masyhur di pesantren kami di Sidogiri. Ada dua orang yang mondok bersama. Ada dua orang yang belajar bersama. Yang satu menjadi tokoh masyarakat istimewa. Yang satu menjadi orang yang diidolakan oleh banyak manusia. Tapi yang satu menjadi orang yang terpuruk. Sesitung ini keluar biasa, iargein ben masyarakat. Sesitung tak iargein sama sekali. Maka akhirnya suatu hari, daripada alumni yang sukses ini berceramah di depan podium, berceramah di depan publik, tiba-tiba ada temannya duduk di depan dan mengatakan, bukankah itu teman kami di pesantren? Tapi kenapa kini berbeda? Dia menjadi orang sukses, sedangkan aku menjadi orang yang gagal. Geton. Ya Allah, saya nikah ada di pondok sukses, kenapa hari ini saya gagal? Apa yang membedakan? Maka kemudian setelah salah satu alumni tersebut selesai, turun dari podium, turun dari pentas, lalu memanggil temannya. Ben kantangkan jalan be engke, ben sekelas dalam be iya, tak besar. Ayo lejak dusta ben sekanjaan ben sengkok. Iya, engkau todus ke. Aku malu. Engkau sekarang menjadi orang yang sukses, mungkin barokah kiai ketika di pondok dahulu. Sedangkan aku menjadi orang yang biasa-biasa saja. Maka langsung ditegur, beni deh ya. Dermah. Ditanya, ben bila terakhirnya bisa ke kiai? Oleh alumni yang sukses ini ditanya, ben bila terakhirnya bisa ke kiai? Pah nunduk. Seborang kok mulai 3 tahun tak nyabis sama sekali. Si akhirnya paling tak teman nyabis ke kamputan. Maka satu, bagaimana katanya, ciri-ciri alumni yang sukses adalah alumni yang mendekat. Ciri-ciri alumni yang sukses adalah alumni yang merapat. Ciri-ciri alumni yang sukses adalah alumni yang selalu ingin dekat dengan gurunya. Tapi mun bedah alumni menjauh dengan gurunya. Kalau ada alumni tidak dekat dengan gurunya, maka tunggu. Maka akhirnya kemudian ayo mun beentro suksesah, kalau engkau ingin sukses ayo sowan kepada kiai. Maka diajak sowan kepada kiai. Ketika diajak sowan kepada kiai, kiai lupa siapa sih bareng beendria. Engkau mata teman nemonin alumni juga kiai. Oh mata tahu abid amun kiai. Abid tak nyabis. Oh iya. Ya cek beda abid Malaysia engkau tak lupa. Engki kiai. Nyon bangabora mohon maaf kiai, saya tidak sowan karena ekonomi saya sulit. Kiai langsung membentak, mon nyabis dia beni karo masalah cabisan jong, tapi pangis to jong. Mon ben nyabis ke guru cek mikir apa saya cabis lagi ya, tapi nyon doa ada ke guru. Enjang kau tak perlu jia. Maka akhirnya ben kau datang kau insya Allah sukses. Pas beri doa, doanya apa? Sholawat kubro. Apa doanya? Sholawat. Apa doanya? Sholawat kubro. Pakai paringin. Ya ya, baca deh. Sholawat kubro deh baca. Mun bean tak teti orang seontong denak gigi disengkok tebun kiai. Maka kemudian dia pulang membawa sholawat kubro. Malam hari dibaca sholawat kubro. Sholawat kubro itu adalah sholawat yang menyimpan asmaun nabi, nama-nama luhur dari Nabi Muhammad. Makanya kocak sholawat kubro. Ketika dibaca, ingat pesan kiai, 1 minggu kalau kamu tidak berubah setelah membaca sholawat kubro, seminggu mun bentau benasib setelah membaca sholawat kubro, datang tagih kepada kami. Oleh seminggu tadi kenapa? Oleh seminggu bakun seret, oleh seminggu bakun repot. Akhirnya nagih kok ke kiai kok. Debun kiai mun seminggu tak manjur ya pokoknya nyapis. Ketika mau sowan kepada kiai, menunggu kiai berjumpa dengan sesama teman alumni, bingung. Tanya aki, nganu apa ben nyabis ke kiai? Sengkok nyabis ke kiai. Pola na toro minta doa, abangun Roma, keng bodo kajuh tada bengal reng nebeng, punya ejin aja.
Kok nyon doa ke kiai. Pola ben bisa. Bo, engkau mari beri salawat kubro ben kiai. Mun ben bisa, beri besar lebih engkau ben 2 juta. Oh, iya. Akhirnya alumni yang membaca salawat kubro itu mencari tukang gergaji. Tukang gergajinya cuma minta ongkos 1 juta. Ben kancan diberi 2 juta. Masuk salawat kubro ada lenjar. Diberi oleh orang yang takut itu, yang mau sowan kepada kiai, beri 2 juta. Korbo kok beri sebengal nih 2 juta. Oh, engkau menerima salawat kubro, yang nyari aki tukang gergaji pentain 1 juta. Apa ada 1 juta aja. Mak coraknya bisa boleh ke kiai minggu ada kok aja. Setelah mengamalkan sholawat kubro, ada keajaiban yang istimewa. Maka kemudian sowanlah kepada kiai ketika kita merasa gagal, ketika kita banyak masalah, karena dari sana akan terbuka pintu-pintu kenikmatan. Insya Allah panjenengan alumni simpatisan As-Sadat sholawat kubro yang duduk di sini sedang mendapatkan ridho daripada para masyayikh yang ada di Madura itu. Amin Allahumma. Ini adalah contoh daripada pengkaderan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad, bahasa sederhananya oleh para kiai kepada santri-santri, kader-kader yang ada di pondok pesantren. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi menyampaikan ada 3 kunci. Yang pertama adalah pengkaderan, yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim yang baik, sesama alumni silaturahim kepada temannya. Sesama alumni saling mencari kepada temannya. Sebagaimana di zaman sahabat, para sahabat ashabus suffah, silaturahim. Silaturahim, bertamu. Kenapa? Di setiap orang bertamu terdapat martabat, terdapat barokah, dan terdapat kenikmatan. Apakah ada dalilnya? Ada. Ketika seorang sahabiah, ketika seorang ibu-ibu matul dek ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, suami kami banyak tamunya, suami kami sering didatangi teman-temannya. Terus kenapa? Kami sampai capek ya Rasul, kami lelah ya Rasul. Mari gebete gebei boleh, kita tade gebei boleh, sampai lesop di gebete ya Rasul. Terus dari mah tegur lagi, kanjana soroje datang melolok, lesop dina. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, besok saya akan datang ke rumahmu. Rasulullah esok hari datang ke rumah daripada sahabiah ini, lalu berbisik kepada tuan rumah yang laki-laki, berbisik kepada sahabat Nabi, tok-tok berbisik. Selesai berbisik, yang perempuan penasaran, Mas, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah Mas? Aku juga ingin tahu. Sahabat tadi menyampaikan, wahai istriku, Rasulullah tadi berbisik, mon engkau keluar dari labeng, kalau saya sudah keluar dari pintu, istrimu suruh melihat dari dalam. Oh iya. Maka ketika Rasulullah pulang dari rumah sahabat ini, istrinya segera melihat ke pintu. Apa yang terjadi? Banyak hewan buas keluar. Ada ular, ada harimau, ada singa, ada hewan-hewan buas keluar dari pintunya seakan-akan menyergap Nabi Muhammad. Maka sahabiah itu berteriak, ya Rasulullah, saya nggak berdolar. Ya Rasulullah, ada hewan buas. Maka Rasulullah datang kepada sahabiah itu dan mengusap matanya. Yosab bin Nabi Muhammad, seret. Apa yang terjadi? Hewan-hewan buas yang terlihat hilang. Kenapa? Setelah ditutup oleh Nabi Muhammad. Maksudnya apa ya Rasulullah? Setiap ada orang bersilaturahim, setiap ada orang yang bertamu ke rumahmu, maka tidak keluar dari rumahmu kecuali membawa kejelekan-kejelekan daripada tuan rumah, seperti hewan-hewan buas tadi keluar dari rumahmu. Maka pebanyak tamu ya, pebanyak silaturahmi. Semakin nih dari hotel, kenapaan sih keluar kemarin? Kenapa? Karena di sini ada silaturahim. Maka para ulama termasuk ziarah safari dakwah di hari ini,
safari dakwah Maulid Nabi di Bali ini siapa penggagasnya? Tadi ba'da maghrib saya sowan kepada Bibinda Nyai Hajah Filza Thuraya. Kemudian beliau mengatakan demikian dalam bahasa Madura. Tak pesah dek kaulu ada bu manfahrina sebelum wafat lah ada bu engkau terontar ke Bali keng ngaji ke Muhammad apa jan Muhammad kapi ini waliullah ini debunah almarhum Manfahri engkau setahun lagi tero antara ke Bali keng Muhammad kapi senangku Muhammad kapi sengempok reng-reng engkau tak rokno keng engkau de tengah kiba kapi nak kana kiba kapi Firmania. Maka kemudian dalam hati saya seakan-akan ada air mata yang menetes. Kenapa? Ternyata malam ini hadir di sini semua. Siapa yang membawa Lora Muhammad? Siapa yang mengurus alumni daripada Lora Muhammad? Tapi beliau hadir malam ini. Ini adalah bukti bahwa beliau adalah seorang waliullah. Ada bu, saya nggak setahun lagi entar korongin tanggalnya. Maka beliau mengatakan kami datang ke sini silaturahim sudah ada semenjak Kiai Fahri ada. Maka kami yakin kami tidak berani duduk di sini tadi. Tak bengal, mun mantone bengal kan tuh gibur. Mun gule kan penakan guru. Mun kasa penakan ki mantoh nanang kanton nang tenang. Gule takok gule. Keng gele para bedese lobot sekoni. Mun Rasulullah sedikit-sedikit pala so ngatole aduh mata bedatang batu aja. Maka malam ini Fakhr ini hadir rombongan ebes jek tekerjet dari As-Sadat. Ini yang mengundang bukan siapa, yang mengundang adalah Raden Kiai Haji Fahrillah Askhar. Saya ini baru datang dari Manokwari. Kula datang dari Manokwari Papua Barat 4 hari. Saya baru datang dari Jayapura 5 hari. Pada benoreng umroh takir. Suara gula para tak ada. Berharap pada biteng jai tak ada. Yang apa biteng jai beli tak ada. Saya datang ke Bali ini karena yang mengundang adalah beliau. Karena sesuai kalau benda bunuh beliau engkau toro antara ke Bali, kengkau tandi orang Muhammad kabi sing ngater. Muhammad kapi sing ngurus, kibah anak kapi, kibah cakan Fakhr si tukang tebu. Jadi ini sangat istimewa. Silaturahim, beliau sudah silaturahim. Ini tanya kepada ajudan-ajudan beliau yang sering ikut, sehari berapa titik Kiai Fahri? Sehari senapa tempat Kiai Fahri silaturahim. Sekarang dilanjutkan oleh putranya Ananda Lora Iskandar Zulkarnain, Ananda Lora Muhammad. Karena seborana kiai itu ada 2 jenis. Ada kiai sepada ben somor, beda kiai pada ben somor. Dermah panjenengan saya bis ngalah aing. Karena pada ben somor aing tak jalan. Panjenengan yang datang membawa timba ngere aing dari bebe. Tapi si nomor 2 beda kiai ini kepada ben ceret. Dermah karena alumni tak toman datang kiai ini sentar pas. Saya Muhammad nih. Mon abana ke Taifur tak yos mios, tapi panjenengan sekutunya habis. Tapi potrana polan ki sehat datang ke kantor pas. Tadi sambian kari jadi akilas gelas, saya ramtung situng menra Muhammad nih kira-kira. Gula kan bengal bolan kan ki jihad alek nih kan. Mon alek kan tak ding macam kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Yang paling akhir dari uswatun hasanah Nabi Muhammad di Maulid ini, pesan Nabi Muhammad apa? Salah satunya ketika sebelum beliau wafat, selain kata-kata ummati, ummati dan ummati, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? As-sadaqah, as-sadaqah, as-sadaqah. Debun Rasulullah sebelum wafat, Nabi Muhammad sebelum intaqala ila rabbih, sebelum Nabi Muhammad sedah, beliau lisannya mengatakan as-sadaqah, as-sadaqah. Kenapa? Karena besarnya pahala sedekah.
karena besarnya pahala daripada sedekah. Maka kemudian daripada banyak kisah-kisah disampaikan, ada seorang yang hendak meninggal. Ada seorang mengundang Nabiullah, seorang nabi sebelum Nabi Muhammad. Ketika mengundang, malaikat datang lalu mengatakan, wahai Nabiullah, pemuda yang mengundang panjenengan ini sebentar lagi mati. Apa yang dia datangi ke sini? Lalu dia mengatakan, pemuda ini hendak mengundangku. Pemuda ini akan mengadakan walimah mengundang aku. Malaikat menjawab, bagaimana dia menikah? Kapan dia menikah? Kurang 4 hari lagi. Bagaimana dia akan menikah 4 hari lagi? Sedangkan lusa dia akan mati, akan dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Bekal mati 2 hari lagi. Sengonceng panjenengan bila? Pare lagi. Maka kemudian Nabiullah ini mengatakan, ya Allah, cek ni serga pemuda. Ya Allah, sangat kasihan. Dia 2 malam wafat, acara lagi orang Pak Are. Maka ditunggu-tunggu sampai 4 hari, ternyata ada orang yang menyusul. Orang yang menyusul mengatakan, wahai Nabiullah, walimahnya sudah siap, tinggal menunggu panjenengan. Nabi tak kerja, Nabiullah tak kerja loh. Kata malaikat dia akan mati 2 hari, tapi ini sudah 4 hari kok belum mati. Lalu ditanya kepada malaikat, mak kita mati? Encan sampean nikah oleh 2 hari mati ya? Mak nikah Pak hari kita mati sampai akabin. Ketika dia ditakdirkan wafat, tapi kemudian ketika mengundang orang, dia bersedekah terang-terangan. Ketika dia hendak menikah, mengantarkan undangan membawa makanan. Maka adat kita kadang kan ada ketika undangan diberi rokok. Keng pada takut boleh gendene jung rajaan ada. Maka kemudian bersedekah itulah yang menunda kematiannya. Maka hari ini saya sebenarnya terketuk hati saya mendengarkan cerita panitia tadi Ustadz Junaidi, bahwa hari ini As-Sadat akan mengadakan markas, akan membangun sentral, akan membangun tempat pusat dakwah sholawat kubro yang dinamakan dengan Nurus Sadat. Maka kalau di Madura ada As-Sadat, maka di sini akan ada Nurus Sadat. Atanya kulekan kamu pembangunan pon ki anu ki anjan. Ki belum anu ki. Oh ki. Cocok nih kak. Cocok. Apa mak cocok? Uswatun hasanah dari Nabi Muhammad adalah ayo bersedekah, ayo bersedekah, dan ayo bersedekah. Maka saya mengharap kepada panjenengan yang hadir malam ini, sobaja ridho, mi bola deki panitia kesokan. Di akhir acara saya ingin ada sebuah apresiasi dari kita semua, mohon bersih kesokan, menyisihkan sebagian daripada apa yang kita miliki untuk bersedekah kepada Nurus Sadat. Ingat kepada sebuah riwayat, ingat cerita maling. Saya ingat kepada ceritanya bajing besar. Saya cek ngicok tak gelem pas ian temben kanjana. Ketika dilempar oleh temannya, batunya ini masuk ke pondasi masjid. Tiba-tiba yang melempar ini di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Maka bertanya kepada malaikat, dari mana kenikmatan ini? Engkau dahulu melempar batu, batunya masuk ke dalam pondasi masjid, masjidnya dibuat sholat, masjidnya dibuat wudhu, maka setiap ada orang yang ibadah di sana, sampean mendapatkan kenikmatan-kenikmatan darinya. Maka insya Allah kenikmatan itu akan ada di Bali dengan berupa Nurus Sadat. Mik pola paringin kelancaran pembangunan keaditoh. Moga-moga menjadi sebuah cita-cita luhur daripada para masyayikh sebenarnya As-Sadat. Itu yang bisa kami sampaikan. Nyon pengeborah sesubung bertesah. Mari kita bersolawat mengunduh langit. Mari kita bersolawat menurunkan rahmat dari langit. Mari kita bersolawat memperbaiki hati kita semua. Nyon pengeborah menabi bedah salah ben lopot. Saya sedang suka pantun karena Bapak Ketua Panitia tadi ngocol pantun meloloh. Burung cendrawasih, burung irian, terima kasih, cukup sekian. Nasrum minallah wa fathun qarib, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.